Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenek Alfia dari kelas D1 171. Ingin sedikit mempresentasikan anggaran piutang mata kuliah penganggaran atau budgeting dari Bapak Dr. Suyanto SE MMMAK CA. Langsung saja, pengertian anggaran piutang. Piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor kepada debitur yang tersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi, piutang itu ada karena terdapat dua pihak, yaitu kreditor dan debitor. Ada kesediaan debitur untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor. Ada jarak waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya. Ada hak menagih yang dimiliki kreditor. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang surat berharga. Contohnya itu biliet giro belum jatuh tempo dan biliet giro kosong. Yang kedua itu ada beban bayar di muka. Contohnya itu sewa bayar di muka, iklan bayar di muka. Yang ketiga itu ada setoran jaminan. Contohnya itu untuk keperluan garansi atau jaminan bank. Yang keempat itu ada piutang pajak. Contohnya angsuran pajak, pajak masukan, dan lain-lain. Yang kedua ada jenis-jenis piutang. Yang pertama, piutang wesel. Piutang wesel adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Yang kedua itu piutang usaha. Piutang usaha adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang dan jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Di sini ada pengertian anggaran piutang. Anggaran piutang yang merencanakan secara lebih terperinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang dari transaksi-transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya itu ada biaya atau beban yang muncul. Pertama itu ada biaya modal. Yang kedua itu ada biaya administrasi piutang, seperti biaya penagihan piutang dan biaya organisasi per unit kerja yang diserahi tugas mengelola piutang. Yang ketiga itu ada piutang mungkin tidak seluruhnya dapat ditagih karena adanya risiko debitur tidak bertanggung jawab atau bangkrut. Selanjutnya itu ada manfaat penyusunan anggaran piutang. Yang pertama itu dapat diperkirakannya posisi piutang pada berbagai waktu. Yang kedua itu dapat diketahuinya jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Yang ketiga itu ada dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Selanjutnya itu ada langkah-langkah anggaran piutang. Yang pertama itu dibentuknya unit kerja atau seksi yang khusus ditugaskan untuk mengurusi piutang. Tugas pokok dari unit kerja ini meliputi: pertama, mencari langganan potensial yang dapat diberikan kredit. Yang kedua itu menyeleksi calon debitur. Yang ketiga itu membukukan transaksi kredit yang terjadi. Yang keempat itu melakukan penagihan piutang. Selanjutnya ada langkah-langkah dari anggaran piutang. Yang kedua itu digariskannya kebijakan piutang yang jelas untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja yang mengurusi piutang. Kebijakan ini meliputi yaitu: pertama, menentukan plafon kredit untuk berbagai jenis. Yang kedua itu menentukan jangka kredit. Yang ketiga itu pedoman melakukan seleksi calon debitur. Yang keempat itu menentukan jumlah anggaran yang digunakan untuk mengadministrasikan piutang. Yang terakhir itu ada kriteria mengukur efisiensi pengelolaan piutang. Kriteria yang dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pengelolaan adalah: yang pertama, tingkat perputaran piutang. Yang kedua itu persentase piutang tak tertagih. Yang ketiga, usia utang rata-rata. Yang keempat itu biaya pengelolaan piutang yang berubah dari waktu ke waktu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada pelajaran yang bisa dapat diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.